Ya, selamat berjumpa lagi. Selamat bergabung di channel Kampung Trader. Oke, kita akan lanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang signal, setup, dan entry. Kita akan bahas tentang signal, setup, dan entry. Itu apa sih sebenarnya? Jadi dalam BMA di sini itu terdapat 3 hal yang perlu kita ketahui perbedaannya. Yang pertama itu adalah signal, yang kedua setup, kemudian yang ketiga itu adalah entry. Ini jangan sampai keliru. Kenapa? Kalau kita keliru ada signal kita langsung entry, padahal signal itu bukan tempat untuk kita entry. Kemudian setup pun juga seperti itu. Jadi kita entry itu ya di tempat kita entry. Ketika sudah ada entry ya sudah, kita akan entry gitu loh. Jangan sampai keliru. Nah, bagaimana? Yang pertama kita fokus ke signal dulu. Signal itu adalah ini. Signal adalah pertanda awal market melakukan pergerakan. Ya. Jadi awal mula suatu pergerakan atau market akan melakukan pergerakan itu ketika muncul yang namanya signal. Itu sinyal ya. Ada sinyal bahwasanya itu adalah pertanda awal market melakukan pergerakan. Ada apa saja? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah ekstrim, signal ekstrim. Yang kedua adalah candlestick arah kuku atau CSAK. Kemudian yang terakhir adalah momentum. Nah, kita akan bahas satu persatu. Oke, jadi di sini ada 3. Dalam signal itu ada 3, ekstrim, kemudian candle arah kuku, dan juga momentum. Makanya di sini sampai dikasih penjelasan. Apa penjelasannya? Ketiga jenis signal bukan untuk entry. Jadi kita perlu perhatikan. Yang pertama itu adalah ekstrim, kemudian yang kedua CSAK, yang ketiga adalah CSM. Ekstrim, candlestick arah kuku, kemudian candlestick momentum. Nah, ini merupakan signal, bukan untuk entry. Nah, terus bagaimana? Jadi signal itu kita kembalikan ke awal, yaitu adalah pertanda awal market melakukan suatu pergerakan. Oke, yang pertama di sini adalah ekstrim. Ekstrim itu apa? Nah, ekstrim merupakan signal awal untuk menyatakan perjalanan itu bermula berakhir, tapi belum terkonfirmasi lagi. Konfirmasinya itu ketika ada candle reversal. Nah, ini ya. Nah, jadi ekstrim itu merupakan signal awal untuk menyatakan perjalanan suatu harga itu bermula berakhir. Nah, cuman perlu dikonfirmasi. Konfirmasinya ketika ada candle reversal. Itu ya. Nah, kemudian selanjutnya yang di bawahnya. Ekstrim tidak valid selagi ada momentum walaupun MA berada di luar BB. Nah, ini ya yang awal-awal saya singgung, bagaimana ketika candlestick itu berada di luar top ataupun low BB.
Dan pada saat itu pula terdapatlah yang namanya MA5 ataupun MA10-nya itu keluar dari top ataupun low BB. Nah, itu bagaimana? Itu yang disebut nanti ekstrimnya tidak valid. Nah, jadi ekstrim tidak valid selagi ada candlestick momentum. Nah, cuman perlu dipahami, tidak selamanya candlestick itu yang berada di luar top ataupun low BB itu disebut dengan momentum. Tidak selamanya ya. Ada syarat-syarat tertentunya untuk dikatakan candlestick momentum. Oke, ciri-cirinya. Ciri-cirinya seperti apa? Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, ciri-ciri ekstrim itu adalah MA keluar top ataupun low BB. Nah, jadi tidak akan valid selagi ada momentum walaupun MA berada di luar BB. Jadi ini sama penjelasannya sama yang ini ya. Jadi kalau ada MA5 keluar dari top ataupun low BB itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, mesti ada candle reversal. Candle reversal itu adalah apa sih? Kenapa harus ada candle reversal? Untuk menandakan perjalanan suatu market. Suatu market itu sudah dimatikan. Iya, candle reversal itu adalah candle sebalikannya. Misalnya bullish, nah seperti ini, maka nanti dibalas dengan candle bearish. Itu adalah candle reversal. Itu ya. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut di bawah. Yang penting ciri-cirinya kita paham dulu. Jadi yang pertama, MA keluar top ataupun low BB. Kemudian yang kedua, ada candle reversal. Kemudian yang ketiga, ada candle retest atau retest candle. Nah, kalau mau entry point yaitu adalah di retest candlenya, yaitu entry di volume tertinggi atau terendah. Jadi kalau volume tertinggi atau terendah ini maksudnya apa? Volume tertinggi ini untuk extreme sell, kemudian volume terendah ini adalah untuk extreme buy atau untuk open posisi buy. Sedangkan ini untuk buy, nah kemudian ini untuk sell, gitu ya. Entry di retest candle di MA5 atau body candle. Oke, kita lihat contohnya seperti apa. Kita lihat, kita pahami 3 ciri MA keluar top atau low BB, kemudian ada candle reversal dan juga ada candle retest. Oke, kita lihat di sini. Kita perhatikan syarat ekstrim tadi, MA berada di luar top ataupun low BB. Di sini berada di luar top BB. Nah, karena di luar top BB, maka namanya adalah extreme sell. Jadi kebalikannya ya. Jika berada di top BB adalah sell, kalau berada di bawah low BB adalah buy. Nah, itu syarat pertama, MA berada di luar top BB untuk extreme sell. Kemudian syarat yang kedua, harus ada candle reverse atau reversal. Ini candle bullish, kemudian ini candle bearish. Nah, ini kan berlawanan. Jadi kalau candle bullish ada candle bearish, itu yang disebut dengan candle reversal. Bearishnya ini yang reversal.
karena melawan dari kenaikan menjadi penurunan. Nah itu ya, ini syarat yang kedua sudah terpenuhi. Kemudian selanjutnya syarat ketiga. Syarat ketiga apa? Oke, setelah ada candle bullish tadi ini kan, MA keluar dari top BB, kemudian ada candle bearish. Nah, candle retestnya yang ini. Candle retest itu nanti akan ke MA 5, MA 10 atau body tertinggi. Kalau kita ambil body tertingginya kan di sini. Nah, ini adalah body tertingginya. Sedangkan retestnya ini nggak nyampe ke sana, hanya bermain di area MA 5, MA 10 high-nya saja. Nah, kita bisa open posisi di sini. Ini adalah tempat untuk kita entry. Ini adalah tempat kita untuk entry. Jadi entry-nya itu bukan di sini. Bukan pertama kali terbentuk yang namanya ekstrim. Jadi ketika syarat itu terpenuhi, maka kita boleh entry di mana? Yaitu di syarat terakhir adalah candle retest. Oke, paham ya? Itu cara untuk open posisi di signal ekstrim. Jadi ekstrim, sekali lagi, ekstrim adalah bermula berakhirnya suatu pergerakan. Jadi berakhirnya suatu pergerakan. Nah, maksudnya apa? Kalau trennya sedang uptrend, nah seperti ini adalah uptrend, dan muncul yang namanya extreme sell. Nah, ini adalah pertanda awal berakhirnya suatu pergerakan kenaikan. Nah, apakah nanti akan menjadi penurunan? Harus tercipta yang namanya signal berikutnya. Jadi signal awal suatu pergerakan itu berakhir dimulai dari ekstrim. Nah, baru nanti ke signal-signal berikutnya, baru akan berubah yang pertamanya uptrend menjadi downtrend. Gitu ya. Oke, di sini untuk yang ekstrim buy. Nah, extreme sell jika berada di area atau BB, kemudian extreme buy ketika berada di low BB. Mana MA berada di keluar dari top ataupun low BB, ini ada. Kemudian yang kedua ada candle reversal, ini adalah bearish. Kemudian ada candle bullish, ini adalah candle reversalnya. Dan ada candle retest. Kalau kita lihat candle retestnya di sini bisa ke body terendah. Nah, tadi kan ada body tertinggi sama body terendah. Yang dimaksud di sini adalah body candlestick. Nah, ini. Nah, retestnya kan ke sini. Kita perhatikan. Ini beberapa candle melakukan retest ke sini. Ini melakukan retest. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini yang disebut dengan ekstrim. Selanjutnya, ini terlalu lama nggak ya untuk kalau misalnya saya jelaskan sampai ke momentum. Nah, ini yang dimaksud dengan body tertinggi. Body tertinggi sama juga kita bisa marking body tertinggi. MA berada di luar top BB, mesti ada candle reversal. Ini ciri-ciri ekstrim yang tadi. Ini kesimpulan dari ciri-ciri ekstrim. MA5 berada di luar BB, baik top ataupun low BB. Kemudian yang kedua mesti ada candle reversal. Yang ketiga mesti ada candle retest. Kemudian yang keempat baru kita marking body tertinggi untuk candle reversalnya.
di candle reversal, berarti di tes. Nanti di tes candle kita bisa open posisi. Jadi tempat kita open posisi di sini. Yang terakhir ya. Pakai body tertinggi semasa. Boleh seperti itu, boleh. Oke. TP wajib. Nah, ya ini sampai ke TP wajib dulu. Nah, TP wajib. TP wajib itu apa? TP wajib adalah take profit, yaitu pada MA5 atau MA10 bertentangan. Jadi kalau open posisinya kita sell, berarti take profitnya itu di MA5, MA10 low. Ingat-ingat lagi video sebelumnya atau materi sebelumnya, MA5, MA10 high dan MA5, MA10 low. Kemudian yang kedua, ini untuk take profitnya ya. Itu apa saja? Jadi entry sell itu di extreme sell. Nah, ini kita fokus entry sell pada extreme sell. Sedangkan TP-nya itu berada di MA5, MA10 low atau MA5, MA10 buy. Untuk buy masih ingat kan? Untuk buy itu yaitu MA5, MA10 low, kemudian untuk sell MA5, MA10 high. Nah, jika entry buy di mana? Yaitu kita TP-nya di MA5, MA10 sell atau high. Penjelasan MA5, MA10 ada di video sebelumnya. Silahkan bisa dilihat lagi, dipelajarin lagi, dipahami lagi. Jadi belajarnya itu bertahap supaya paham setiap karakter dari indikatornya dan juga memahami fungsi dan istilah-istilah yang saya sampaikan. Nah, itu yang pertama. Jadi MA5, MA10 itu sebagai untuk take profitnya pertama. Kemudian yang kedua, bisa di area mid BB. Jadi ketika kita open posisi entry di extreme, di candle retestnya, kita bisa take profit di MA5, MA10 berlawanan dan juga mid BB. TP wajib MA5 jarak dan juga jarak mid BB. TP wajib di MA5 atau MA5, MA10 juga mid BB. Jadi ini banyak sekali ya cara untuk kita take profit atau TP wajib. Tapi TP wajib masih lagi valid selagi candle atau MA juga keluar dari BB. Contoh. Nah, contohnya di sini. Oke, di sini adalah candle bullish, ini candle bearish, reverse candle. Kemudian open posisi, kita open posisi sell di sini, daerah sini. Kemudian take profitnya ya di MA5, MA10 low, seperti itu, atau area mid BB. Itu adalah tempat-tempat untuk take profit. Itu yang disebut dengan take profit. Take profit TP wajib. Jadi kalau kita tulis seperti ini. Di sini adalah ekstrim. Kemudian di sini TP wajib, TPW. Kemudian nanti akan ada yang namanya MHV. Nah, ini MHV di sini akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi pergerakan market seperti itu. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau tidak paham atau ada pertanyaan dan semacamnya bisa di chat di kolom komentar ya. Kalau materinya sudah selesai semua, insya Allah nanti saya akan buatkan grup untuk pembahasan lebih lanjut.
untuk penerapan di marketnya gitu ya. Oke semua, sehat selalu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan. Kita berjumpa di video selanjutnya. Oke semuanya, salam profit.